عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع بالذكر خاتم الأنبياء، أرسله رحمة للعالمين وكان أزكى الأزكياء، وامتن على أمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء، فأخلصوا له السجود وهم يكثرون الدعاء، فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء، ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء، وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى، وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، أنت النبي المصطفى، وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء، ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثاره مقتفى. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang terus meraih nikmat tambahan nikmat setiap saat, terutama di pagi hari ini kita diberi nikmat yang orang lain tidak mengetahui apa yang kita nikmati, yaitu nikmat ruku, nikmat sujud bersama, nikmat berdoa bersama, doa untuk keselamatan umat manusia yang beriman dengan ungkapan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ini doa sangat lengkap. Keselamatan semua tercurah kepada engkau wahai Rasul. Keselamatan semua tercurah kepada semua yang ibadah saat ini, dan keselamatan semua tercurah kepada semua makhluk yang bertauhid di langit dan di bumi. Sekiranya doa ini diresapi, dijiwai oleh semua orang yang melaksanakan ibadah salat, tentunya akan semakin terasa persatuan umat sayang menyayangi satu sama lain. Dan apabila yang dikaji Al-Quran sama-sama Al-Quran yang satu, sunnahnya juga sama, apabila terjadi perbedaan, itu cuma perbedaan di kulit itu. Isinya sama, semuanya beriman kepada Allah dengan Qur'annya, beriman kepada Rasul disertai dengan sunnahnya. Akhir-akhir ini cukup ramai pembahasan tentang sunnah, menggambarkan semangat umat Islam mengkaji sunnah semakin membara. Sangat penting semangat tersebut dibarengi dengan wawasan, kehati-hatian, dan juga rasa sayang, menyayangi, mencintai antara sama orang yang mengkaji. Ini nampaknya yang terasa ada kekurangan, ya. Kekurangan rasa sayang, menyayangi, cinta, mencintai antara sama orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini ya kita meraih tambahan nikmat mencintai semua hamba yang dicintai Allah dan mencintai Allah, menyayangi dan mencintai semua hamba yang beriman kepada Rasulullah dan tentunya diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. InsyaAllah, karena tadi malam saya ditanya materinya apa, ya sudahlah, materinya adalah manhaj memahami sunnah. Karena ini sunnah sekarang sedang betul-betul sering diangkat, bahkan kata sunnah sering dijadikan sebagai brand, ya. Pasar sunnah, rumah makan sunnah sekarang segala macam pakai sunnah. Ya sangat bagus gitu mengangkat syiar Islam, tapi bagaimana sebetulnya memahami sunnah? Ini yang sangat penting bagi kita untuk kita gali bersama. InsyaAllah ya saya upayakan dalam memahami manhaj memahami sunnah. Pertama, kita ketahui kalimat sunnah sangat luas, tapi lebih umum atau umumnya masyarakat memahami sunnah dibatasi dengan sunnah Nabi. Dalam Al-Quran ada sunnatullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila." Ini mau ditayangkan apa enggak? Kalau mau ditayangkan enggak? Oh, masih di proses. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sunnatullah sudah berlangsung sejak zaman dahulu dan tidak akan kau temukan pergantian bagi sunnatullah. Kemudian ada lagi sunnatul awwalin. Dalam surat Al-Hijr Allah tegaskan kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Ada sunnatullah, ada sunnatul awwalin. Apa arti sunnatul awwalin? Ketetapan Allah yang telah dialami oleh para pendahulu kita sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Para nabi, para pejuang menyebarkan yang hak, dihadapkan kepada berbagai keragaman masyarakat yang menerima dan yang menolak. Sunnatul awwalin telah berlangsung dan telah diterangkan dalam Al-Quran. Ada lagi sunnah Nabi dan sunnah Khulafair Rasyidin. Jadi sudah ada dua ya, sunnatullah, sunnatul awwalin. Dan di dalam hadis Tirmidzi Rasul bersabda, "Fa'alaihi bisunnati, sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin." Dan sunnah para khalifah-khalifah yang jelas-jelas kehidupannya mengikuti petunjuk Allah. Sudah ada 4 sunnah. Sunnatullah, sunnatul awwalin, sunnah Nabi, dan sunnah khulafair rasyidin. Kemudian yang lebih luas lagi, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha." Ya. Ya. Boleh dia nyampe enggak? Hadis riwayat Muslim menegaskan, siapa yang membuat satu sunnah dalam Islam, sunnah yang baik dilakukan oleh orang yang sesudahnya, maka yang membuat sunnah tadi dapat nilai dan para pelaku berikutnya dapat nilai. Nilai yang diterima oleh para pelaku berikutnya akan tercurah juga kepada pelaku pertama dan pembuat pertama, penentu pertama, penetap pertama, tanpa mengurangi nilai-nilai yang tercurah kepada para pengikutnya. Ini jelas sunnah di sini bukan kepada Rasulullah, bukan sunnah Nabi, tapi kepada semua umatnya. Ini mungkin cukup membingungkan nih. Dari satu segi kita harus ikut sunnah Rasul terus, tapi ternyata Rasul sendiri bersabda, siapa yang menetapkan satu sunnah yang baik dalam Islam diikuti oleh orang lain, maka para pengikutnya mendapatkan nilai dan orang yang membuatnya mendapatkan nilai sebanyak nilai-nilai yang diberikan kepada para pengikutnya tanpa mengurangi sedikit pun dari nilai mereka. Wah, itu harusnya sunnah Nabi, itu ada lanjutannya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang membuat satu sunnah dalam Islam dan ternyata jelek sunnahnya, buruk sunnahnya, merugikan Islam, merugikan dakwah, lalu dilaksanakan oleh para pengikutnya, maka yang menentukan pertama mendapatkan hukuman, dan yang para pengikutnya juga dapat hukuman. Hukuman yang ditimpakan kepada para pengikutnya akan tertimpa juga kepada pembuat pertama, tidak mengurangi hukuman atau dosa yang diancamkan kepada para pengikutnya. Jelas kalimat sunnah di sini bukan sunnah Nabi, sunnah umat Nabi ini. Ini memahami sunnah sangat luas. Kata sunnah itu sangat luas. Nah, sementara ini yang menjadi masalah dan sering menjadi masalah, makanya kita ingin menjadi solusi bagi masalah.
Kita berjuang menjadi solusi. Yang sering menjadi masalah terangkat kalimat, pokoknya tidak ada contoh dari Rasulullah, ada tidak boleh dilaksanakan. Semuanya sunnah harus ada contohnya dari Rasulullah. Betulkah demikian? Sekarang sudah ada yang berangkat haji ini ya. Sudah berapa kloter yang sudah berangkat. Praktek ibadat haji yang dilakukan umat Nabi Muhammad saat ini, saya bolehlah berani berkata, dari seluruh dunia termasuk orang Madinah yang melaksanakan ibadat haji tidak mengikuti contoh Rasul, tapi tidak keluar dari sunnah Rasul. Apa bedanya itu? Ikut sunnah Rasul tidak selalu ikut contoh Rasul. Ya, sunnah lebih luas. Rasulullah SAW waktu melaksanakan ibadat haji, dan hanya satu kali Rasulullah melaksanakan ibadat haji, berangkat dari Madinah 5 hari sebelum tiba waktu Zulhijjah bersama para sahabat yang begitu banyak, dan beliau membawa hadyu, binatang yang akan disembelih di Mekah. Setibanya di Mekah tanggal 4 Zulhijjah bersama para sahabat, beliau tawaf dan beliau juga sa'i dalam keadaan berihram tentunya. Selesai sa'i, beliau menyuruh para sahabat untuk potong rambut, dan Rasulullah tidak potong rambut. Artinya sahabat disuruh melaksanakan suatu perbuatan yang Rasul sendiri tidak melakukannya. Kemudian di antara sahabat merasa ragu, ya Rasulullah masih dalam keadaan ihram, tidak potong rambut, gimana nih kita ini? Ragu mereka untuk mendekati istrinya, mereka juga gak berani. Dan di antara mereka ada yang sudah kerepotan. Akhirnya Rasul menyampaikan pertanyaan, apakah betul nih kalian tidak potong rambut, tidak tahallul, bertahan kayak aku? Pada dia, kalaulah aku tidak membawa hadyu, aku juga akan potong rambut. Aku bawa hadyu dari Madinah, binatang yang akan dipotong di Makkah, maka aku sampai saat ini tidak tidak tahallul, tidak potong rambut. Kalian sudah dalam keadaan repot, lakukanlah apa yang aku perintahkan. Nah, berarti kalau kita nih dari Margahayu Raya mau haji persis seperti Rasulullah, mangga canak dombanya tidaknya. Bawa domba dari Bandung, paling cuma nyampe di Polda, dibalikin lagi. Gak akan mungkin. Jangankan dari Indonesia, dari Madinah pun saat ini tidak mungkin bawa domba. Akan dihalangi di checkpoint, gak mungkin. Mau pakai bawa mobil, bawa kereta api, pakai naik kereta api, bawa domba gak bisa. Jadi sunnah Rasulullah tidak selalu berkaitan dengan contoh dari Rasulullah. Dan dari seluruh dunia saat ini melaksanakan ibadat haji, tidak ada yang persis ikut contoh Rasul. Karena tidak mungkin. Kemudian pada zaman Rasulullah melaksanakan ibadat haji terbagi 3 kelompok. Rasulullah berniat ihram untuk umrah dan haji dari miqat Bir Ali atau Dzulhulaifah, dan beliau satu miqat, satu kali niat, prakteknya pun satu kali tawaf rukun, satu kali sa'i. Itu Rasulullah. Dan sahabat terbagi 3. Yang membawa hadyu seperti Rasulullah ikut Rasul, antara Ali bin Abi Thalib. Bagaimana istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha, beliau setibanya di Mekah kelihatan berlinang air mata. Rasulullah bertanya, kenapa kamu menangis? Iya, aku nggak bisa sholat. Ya nggak apa-apa. Jadi harus gimana? Udah, jaga dirimu, ihrammu jaga, luruskan niat. Sekarang rubah niatnya. Asal mula niat untuk umrah, sekarang niatnya untuk haji. Jadi kalau Rasulullah berangkat ke Mekah, niat untuk umrah dan haji, ihram untuk umrah dan haji.
Sedangkan Aisyah asalnya niat untuk umrah dirubah menjadi niat untuk haji karena setibanya di Mekah tidak diperkenankan tawaf sebab berhalangan. Akhirnya Aisyah langsung niat untuk haji, namanya haji wungkul. Cek urang Sunda haji wungkul, bahasa Arabnya haji ifrad. Sedangkan Rasulullah menyatukan antara umroh dan haji, dibarengkan, bahasa Arabnya qiran. Umumnya jamaah haji saat ini dan termasuk saya, insyaallah mohon doanya tanggal 7 akan berangkat 7 Juni. Ya tentu dari sini niat untuk umroh, setibanya di Mekah umroh, selesai tawaf, sa'i, potong rambut, bebas, bersenang-senang, tidak lagi menjaga larangan ihram, bersenang-senang, bahasa Arabnya tamattu'. Faman tamatta'a bil umrati ila haji famastaysara minal haji. Umumnya jamaah haji saat ini adalah dengan tamattu', bukan mengikuti contoh Rasul, tapi mengikuti sunnah Rasul tanpa contoh. Nah, saat ini sering terangkat kalimat pokoknya tidak ada contoh dari Rasulullah, bid'ah kan gitu ya. Ini nampaknya yang perlu kita ya tingkatkan cara memahami hadis. Nah, termasuk di sini hadis ini riwayat Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha. Siapa yang sanna itu kan melakukan suatu ketetapan, membuat peraturan dan baik, tidak bertentangan dengan aturan Al-Quran, aturan Rasulullah, dan bermanfaat buat masyarakat, bermakna buat kepentingan sehari-hari, terutama kalau bermakna buat kepentingan ibadah, insya Allah akan bertambah nilainya. Termasuk sekarang ini pengajian di sini ini ada kamera 2 nih. Ini zaman Rasul mah gak ada nih. Dan dengan kamera ini akan tersebarkan dakwah kemana-mana, bertambah manfaatnya. Ini tanpa contoh dari Rasulullah ini. Tapi apakah bertentangan? Tidak. Manfaatnya ada, jelas. Ini man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Silahkan sebarluaskan. Apabila ada di Facebook atau di YouTube atau di Instagram pengajian-pengajian yang benar yang baik, sebarluaskan. Kita tidak mampu berdakwah keliling dunia pakai lisan, pakai tulisan, tapi bisa menggunakan alat elektronik. Jelas ini adalah sunnatan fil Islam, sunnatan hasanatan. Apalagi contoh yang lain. Sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Doa. Banyak doa yang dikarang oleh para sahabat, bukan dari Rasulullah, dan diikuti oleh para pengikutnya. Bahkan saat ini kita sering mendengar melalui YouTube doa yang dikumandangkan oleh imam-imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Redaksinya dari mereka sendiri. Umpamanya 27 Ramadan, Syekh Abdurrahman Sudais saat berdoa kunut di akhir malam Ramadan, di 27 Ramadan, dia berdoa, Allahumma hafaz biladana al-mamlakata al-arabiyyata as-saudiyyata min kulli su. Ya Allah, jaga pelihara keamanan negeri kami Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi, jangan sampai terkena kejahatan, keburukan. Begitu ungkapan dia, pasti kalimat kerajaan Arab Saudi enggak pernah diungkapkan Rasul karena belum ada. Kemudian beliau juga melanjutkan doanya, Allahumma wafiq imamana khadimal haramaini syarifaini ila ma tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikan taufikmu kepada pemimpin kami, imam kami, yaitu khadimul haramain, agar dia berbuat perbuatan yang engkau ridhai dan yang engkau cintai. Ini jelas kalimat ini adalah karangan dari Imam Masjidil Haram. Sedang sholat, dia membaca doa bukan dari contoh yang dicontohkan Rasul, sahabat pun tidak, tapi dia ngarang sendiri. Ini sanna fil islami sunnatan hasanatan ini. Jadi sebetulnya banyak perbuatan kita
yang diyakini benarnya dan tidak ada masalah, walaupun sebetulnya tidak dari contoh Rasulullah. Tapi beberapa pihak menyatakan pokoknya tanpa contoh tidak boleh. Walaupun praktiknya mereka juga yang berkata begitu suka melakukan ibadah tanpa contoh. Ya, inilah salah satu kajian yang sangat penting bagi kita untuk dikembangkan. Maka bagaimana terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Surat Al-Hasyr ayat 7 menegaskan, "Wa ma ataakumur rasul," apapun yang Rasul bawa kepadamu, fakhudhuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang dicegah Rasul jangan kau lakukan, maka hentikan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sungguh Allah maha keras siksaannya. Dalam ayat ini ada perintah yang harus kita laksanakan, ada larangan yang harus kita jauhi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah selalu berhubungan dengan dua hal? Banyak yang tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya. Bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam yang kita kerjakan itu lebih banyak yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada larangannya. Masuknya kemana? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam menentukan apakah saya harus melaksanakan hal ini. Gak ada perintah, harus dijauhi saja. Padahal saya perlu, gak dilarang. Gak ada perintah, gak ada larangan. Ya masuknya kepada dipersilahkan untuk kita lihat manfaatnya sejauh mana, apakah mengandung madarat ataukah enggak. Yang sekarang sedang ramai masalah musik. Apakah musik ini haram ataukah tidak? Sedang ramai betul. Dan saya pun Sabtu yang lalu membahas masalah itu, kemudian dimasukkan ke IG, dan ternyata yang merespon sudah lebih dari 70 ribuan. Saya hanya menyampaikan bahwa di dalam syair Arab, ini kan dulu pernah belajar lah gitu, belajar syair waktu kuliah. Syair Arab beda dengan syair Indonesia. Syair Arab itu selalu mengandung musik. Tidak mesti pakai alat musik, enggak. Tetapi ketika dibacakan syair Arab, itu pasti ada notnya, ada tekanannya, suaranya, ada iramanya. Dan para penyair Arab itu benar-benar memiliki keahlian di bidang musik, walaupun tidak pernah megang alat musik. Terus maksudnya apa? Iya, iramanya itu sudah langsung otomatis dari susunan kalimat mereka. Saya ambil contoh, seorang sahabat bernama Khubayb bin Adi dihadapkan kepada ujian yang cukup berat. Dia berangkat dari Madinah ke Mekah untuk melakukan survei di Mekah bersama 10 orang. Ternyata dihadapkan kepada 100 musyrikin Quraisy yang lengkap senjata ingin memerangi 10 orang ini. Maka yang 10 orang, 8 orang dibunuh dan disisakan 2 orang, yaitu Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinnah, untuk jadikan bukti ke Mekah. Nih sudah ketangkap, yang 8 sudah mati, tinggal 2 orang. Nyampe di Mekah, ditahan, ditawan, dipenjara, tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum, berhari-hari. Yang sudah dipandang oleh para penyiksa, udah kelaparan, sudah menderita berat. Ternyata Allah memberikan kepadanya makanan minuman yang tidak terduga, yaitu pas dilihat di penjara, Khubayb bin Adi sedang menikmati makanan yang sangat luar biasa mengagumkan, di mana waktu itu orang Mekah tidak punya, yaitu anggur yang begitu segar. Anggur kan makanan dan minuman sekaligus ya.
Sehingga perempuan melihat Hubeb lagi makan anggur, kaget dia. Hah, ini dari mana dia dapat anggur? Pulang ke rumah cerita kepada ayahnya dan berkata, wallahi inni lara'aitu qatfan kabiran min 'inabin ya'kulu min innahu larizqun razaqahu Allahu Khubaiba. Pak, kita kira Hubeb tersiksa, menderita. Salah kita. Memang kenapa? Dia sedang menikmati makanan yang kita tidak punya. Tak seorang pun di Makkah punya. Apaan itu? Dia lagi makan anggur, begitu nikmatnya. Hah? Yang benar? Iya, lihat aja. Sampai dilihat ke tempat Hubeb, betul. Dan akhirnya diproses panjang sampai diancam dengan ancaman yang sangat berat. Engkau wahai Hubeb akan mendapatkan hukuman yang tidak pernah dikenal dalam sejarah. Hukuman apa, Kau akan disalib. Langsung ketika diancam dengan disalib, dia tenang-tenang saja. Mati syahid berarti sebentar lagi akan kunikmati. Udah niat untuk menambah takarub kepada Allah. Panjang dialog sampai sempat sholat dulu. Akhirnya dibawalah ke tempat yang sudah disiapkan tiang salib di Tan'im. Ya, buat bapak dan ibu yang pernah ke Tan'im, di sana dulu ada tiang salib. Maka setelahnya lihat tiang, oleh pihak musyrikin dibilang, nah di sini engkau akan menderita siksaan. Tangan kaki kamu akan dipaku. Kau sudah siap? Hubeb dalam kondisi yang sangat mencekam seperti itu, dia keluarkan pernyataan berbentuk syair, dan syairnya betul-betul syair karena ada intonasinya. Apa kata dia? Walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi janbin kana fillahi masra'i wa dhalika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Begitulah kalau syair itu ada wazannya, ada timbangannya. Walastu ubalihi na uqtalu musliman fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Beda dengan syair Indonesia ya. Kalau syair Indonesia makan panjang pendek terserah kita. Kalau bahasa Arab tidak bisa. Yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, hancurlah maknanya. Makanya syair Arab itu sudah mengandung musik. Nah, ketika seorang ustadz yang sangat familiar dengan para aktivis Quran dan Sunnah, dia mengungkapkan kalimat bahwa surat Asy-Syu'ara, surat pemusik, jadi ramai. Sampai saat ini belum tuntas-tuntas, perdebatan terus, diserang terus dari pihak yang lain. Kalau saya tafakur gitu, ini membuktikan bahwa Al-Quran, bahwa sunnah Rasulullah luas sekali, mendalam sekali, sehingga ada satu kata yang diartikan dengan arti yang berbeda dari yang lain jadi masalah besar. Adakah di agama lain seperti itu? Ya, dari satu segi kita bersyukur dipilih oleh Allah menjadi orang yang beragama Islam. Agama ini adalah memiliki Quran, memiliki sunnah, terpelihara bahasanya, susunan kalimatnya terpelihara. Adapun terjemah, itu yang membuat masalah itu kan terjemah ya. Ketika mereka membaca sama yang dibaca, wasyara wa yattabi'umul ghawun, itu sama semuanya. Tidak ada perbedaan. Tetapi ketika diterjemahkan, nah muncul perbedaan. Yang menimbulkan permasalahan terjemah bukan Quran. Yang menimbulkan masalah terjemah bukan hadis. Hadisnya enggak berubah, terjemahnya berbeda, jadi masalah. Alhamdulillah tetap dipelihara oleh Allah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik, belum selesai ini. Jadi tadi Hubeb bin Adi dalam kondisi yang sangat mencekam, dia membalas ancaman orang kafir, keluar kalimat yang berbentuk syair, dan syair itu mengandung musik walaupun tidak pakai alat musik, tidak pakai gitar.
tidak pakai piano, tapi ketika dibacakan mengandung irama. Walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyan bin kana fillahi masra'i. Padahal ini sangat mencekam buat kita, enggak mungkin gitu bisa nyusun seperti itu. Tapi itulah bawaan masyarakat Arab. Allah sediakan untuk menerima Al-Quran. Mereka memiliki kecintaan kepada ketinggian sastra dalam bentuk syair yang subhanallah pada zaman dulu para penyair itu betul-betul menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Arab. Dan Rasul pun sempat menyampaikan syair jahiliyah, syair labid namanya. Beliau menegaskan, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu, walastu ubalihina. Sama dengan yang tadi iramanya itu. Apa itu? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ingat, segala sesuatu yang tidak datang dari Allah batil. Panjang syairnya, syair jahiliyah. Baik, kita lanjutkan. Dalam ayat ini ada perintah yang harus kita lakukan, kita ambil. Ada larangan yang harus kita jauhi. Tanpa perintah, tanpa larangan, berarti kita dipersilahkan untuk berpikir, untuk meneliti, untuk melakukan pemeriksaan manfaat apa enggak, membahayakan ataukah tidak. Ini kebanyakan dalam kehidupan sehari-hari. Ngaji pakai laptop, ngaji pakai komputer, ngaji pakai internet, enggak ada contohnya Rasulullah. Oh, jangan dihubung-hubungkan, itu urusan dunia. Ini mau urusan ibadah. Kata siapa itu? Kata terjemah juga. Rasul tidak menyatakan demikian. Rasul itu bersabda, inna asdaqal hadits kitabullah. Sejujur-jujurnya hadis adalah kitabullah, yaitu firman Allah. Kemudian ini barangkali hadisnya. Iya. Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad. Sejujur-jujurnya hadis adalah kitabullah, jujur tidak mengandung kebohongan, pasti benar semuanya. Wa ahsanal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk yang dibawa Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan yang baru-barunya. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap yang baru tentunya bid'ah, artinya tanpa contoh. Ya, yang baru tanpa contoh jelas kan? Kalau pakai contoh bukan baru lagi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang memang tanpa contoh membingungkan, dhalalah. Nah, biasakan kalimat dhalalah itu sangat ngeri ya. Terutama wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap dhalalah finnar. Oh, ngeri sekali ini kalimat ini. Saya akan angkat nih kalimat wa kullu dhalalatin finnar. Hendaklah dibatasi. Dhalalah dalam hal apa finnar? Bid'ah dalam hal apa dhalalah? Muhdatsah dalam hal apa disebut bid'ah? Batasi. Tanpa berkata kecuali atau merubah kalimat kullu. Kan sebagian ada yang merubah kalimat kullu. Oh, kullu di sini artinya ba'du. Kenapa? Setiap kalau diartikan sebagian, setiap saja jangan dirubah. Terus setiap dolalah finnar, kecuali. Siapa yang membuat kecuali? Gak usah bilang kecuali. Kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru adalah bid'ah, kecuali enggak pakai kecuali. Yang perlu kita perhatikan adalah yang disebut muhdatsah bid'ah itu mau dibatasi enggak makna muhdatsahnya. Setiap muhdatsah bid'ah, ya setiap yang baru tanpa contoh, ya jelas. Tapi kalau dalam masalah ini tentunya muhdatsah dalam hal apa? Itu yang paling harus kita perbaiki. Sebab terbukti mereka juga berkata ketika kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah dhalalah. Oh, kalau gitu kita jangan pakai komputer dong, jangan pakai internet dong. Kata mereka, enggak tahu, kamu enggak ngerti. Ini bid'ah dalam urusan agama, kata dia. Yang mengatakan dalam urusan agama siapa? Pembatasan bid'ah dalam urusan agama siapa? Bukan Rasul kan? Rasul tidak mengatakan begitu. Rasul menyatakan hanya kullu bid'ah secara menyeluruh adalah dhalalah. Kemudian kullu dhalatin finnar. Nah, saya ingin mengambil dari kullu dhalalah dulu.
kullu dhalalatin finnar, setiap dhalalah finnar. Mau dibatasi enggak makna dhalalah? Atau secara mutlak semua dhalalah finnar tanpa pembatasan, dhalalah makna dhalalah. Oh, surga enggak akan ada isinya tuh. Karena semua manusia pernah dhalalah. Siapa yang tidak pernah dhalalah? Rasul. Oh, Rasul apalagi? Wa wajadaka dhallan fahada. Rabbu wahai Muhammad menemukan engkau dalam keadaan dhalalah. Fahada. Dan dhalalah Rasulullah tidak terancam dengan neraka. Oh, tapi dhalalahnya Rasulullah jangan diartikan sesat. Itu terjemah. Kita tidak berbicara terjemah. Kembali kepada bahasan aslinya. Dhalalah itu apa? Ya dhalalah sudah. Dan dalam bahasa sehari-hari orang Arab, ketika seorang jamaah haji lupa pulang, dia mikir kemana, itu dhalalah juga itu. Dhalan. Bapak atau ibu mungkin ada yang pernah mengalami hadir di acara terlambat datang. Maaf ya, saya tersesat jalan tadi. Apakah ada yang mengatakan finnar loh? Tersesat jalan langsung finnar. Apa begitu? Saya bukan sekali, lebih dari sekali tersesat jalan. Bahkan walaupun sudah pakai Google Map, tersesat juga. Google Map-nya juga salah ngasih isyarat lagi. Apakah terancam dengan finnar? Berarti kullu dhalalatin batasi maknanya. Kalau kullu dhalalatin batasi maknanya, demikian pula bid'ah batasi maknanya. Muhdasah juga batasi maknanya. Kalau secara mutlak semuanya tanpa batas, surga enggak akan ada isinya. Semuanya masuk neraka. Dan enggak tanggung-tanggung. Surat Ad-Duha ini sangat familiar dengan kita sejak kecil. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Tidakkah Rabbmu menemukan engkau dalam keadaan yatim dan Rabbmu yang melindungi kamu, dan Rabbmu menemukan kamu dalam keadaan dhallan. Oh, dhallan bukan dhalalah lagi ini. Kata sifat itu dhallan. Fahada, maka Allah berikan hidayah, berikan petunjuk pada kamu. Rasulullah disebut dalam Al-Quran dhallan, berarti beliau dhalalah sekian lama, sama sekali tidak ada kaitan dengan kesesatan akidah. Rasul tidak pernah menyembah berhala. Rasul tidak pernah ikut-ikutan mabuk. Bahkan Rasul ketika mendengar teman-temannya ada pertunjukan musik, diajak, dan Rasulullah senang. Oh, saya mau deh dengar pertunjukan musik. Ini belum jadi Rasul, belum jadi Nabi. Maka beliau datang ke tempat lebih dulu. Karena maklum, untuk pertama kali mau nonton, datang lebih dulu, belum ada orang, udah duduk di tempat pertunjukan. Sebelum orang lain datang, Allah takdirkan beliau tidur. Sampai pertunjukan begitu hebatnya, begitu ramenya, beliau nyenyak aja tidur. Sampai selesai pertunjukan, sampai bubar, beliau masih tidur. Ditakdirkan Allah tidur. Artinya Allah tidak mengizinkan Rasulullah untuk menggunakan telinga mendengarkan musik. Apakah Rasulullah menyatakan harrama al-musiqa atau al-musiqa haramun? Tidak ditemukan dalam hadis Rasul bersabda al-musiqa haramun, tidak ditemukan. Terus sekian banyak orang yang menyatakan bahwa musik itu haram. Dari mana dalilnya? Dari terjemah, dari pemahaman, bukan redaksi asli. Rasul bersabda al-musiqa haramun, enggak. Atau harramal musiqa, atau harraman nabiyul musiqa, atau nahan nabiyyu istima'al musiqa. Saya tidak menemukan.
Dan sekarang untuk mencari hadis gampang, enggak kayak dulu. Sekarang kita lihat pokoknya dari sini aja nih. Nih pokoknya saya tulis di sini, tulis pemainnya Al-Musiqa, nanti akan muncul dari semua kitab akan muncul. Ini gampang sekarang dengan teknologi ini. Ditulis musiqa ada enggak? Tidak ditemukan kata musiqa dalam Quran, tidak pula ditemukan kata musiqa dalam hadis. Jadi orang mengharamkan musik itu pemahaman, bukan teks dari Rasulullah. Adapun teks dari Rasulullah yang ada disebut-sebut alat musik, bukan musiknya sendiri. Alat musik itu ada dalam hadis, kita temukan umpamanya nah ini yang paling sering dijadikan sebagai dalil hadisnya nih. Rasul bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, pasti dari umatku akan muncul beberapa komunitas yastahilluna al-hira, yang menghalalkan anggota wanita. Anggota sajalah, anggota sensitifnya maksudnya. Wal harira, dan menghalalkan sutra. Wal khamra, dan minuman keras. Wal ma'azifa, dan alat musik. Ini satu kesatuan ya. Di situ ada hira, ada kaum wanita, ada pakaian mewah yaitu harir, sutra, ada khamr minuman, dan ada pertunjukan musik. Ketika mereka berkumpul hiburan di situ, datanglah la yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruh alim bisarihatin lahum. Ada orang miskin, pengembala kambing atau sapi. Mereka bukan pemiliknya, pengembala aja. Yakni al-faqir lihajatin, datang menuju mereka minta bantuan, barangkali ada minuman dan makanan yang bisa mereka cicipi. Ternyata orang yang tadi hiburan dengan menonton musik, ada nyanyiannya, ada wanitanya, ada pakaian-pakaian mewahnya, mereka berkata, besok. Sekarang ini jangan ganggu. Akibat perlakuan seperti itu, fayubayyituhumullahu wa yada'ul alama, mereka terkena hukuman, gunung menimpa mereka. Mungkin bahasa sekarang kena longsor lah, kira-kira begitu ya. Sampai mereka tertimbun. Atau mungkin kena likuifaksi ya, seperti yang di Palu, atau dengan puting beliung, atau dengan apa. Dan yang tidak terkena, yamsahu akharina qiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Kehidupan mereka, kehidupannya kayak kera dan kayak babi. Siapa mereka? Yaitu yang kedatangan orang miskin minta bantuan, padahal mereka sedang hiburan, sedang makanan mewah, ada khamrnya, ada ininya, kok malah tidak ngasih. Itu yang disiksa oleh Allah. Tapi hadis ini oleh sebahagian aktivis pengkaji sunnah dijadikan dalil pasti bahwa musik haram. Jadi tidak tuntas nih kajiannya ya. Mestinya dikaji secara tuntas dari awal sampai akhir. Jadi ini gambaran. Sebab kalau umpamanya musik haram karena disederajatkan dengan khamr, terus harir dan hironya gimana? Ini kan ada 4 nih. Ada hiro itu alat kelamin wanita. Wal harir adalah sutra. Wal khamra minuman keras. Wal ma'azif alat musik. Ketika mereka menempatkan wal ma'azif sederajat dengan khamr, ya silakan saja. Terus bagaimana status al-hira wal harir? Apakah mau disederajatkan juga? Perempuan haram. Itu menghina kepada ibu-ibu itu. Dari mana pernyataan bahwa perempuan haram? Halal dong dengan nikah. Halal dong oleh suaminya. Boleh jadi dalam pertemuan tersebut pasangan suami istri datang ke sana nonton pertunjukan. Mungkin di antara mereka pakaiannya mewah tapi tidak minum khamr, bisa saja terjadi.
tapi inilah satu kesatuan. Mereka kumpul di situ, nonton pertunjukan musik, minum-minum khamr, kemudian di situ adalah pergaulan laki-laki dan wanita bersatu. Ini yang diancam karena mereka tidak mau membantu orang yang sedang dalam keadaan memerlukan bantuan. Tapi hadis inilah satu-satunya hadis yang paling sering diangkat untuk menetapkan musik itu adalah haram. Jadi sebenarnya bagaimana musik itu haram apa tidak? Masih belum selesainya bahasanya. Masih panjang. Nah, jawabannya kalau musik secara umum semuanya haram, kita kaji riwayat Bukhari yang langsung dari Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakr radhiyallahu anhu dakhala 'alaiha wa indaha jariyatani fi ayyami mina tudaffifani wa tadribani. Aisyah cerita, Abu Bakar, ayahku, artinya kan begitu, datang masuk rumah Aisyah. Rasulullah pada waktu itu ada. Kapan itu? Pada hari-hari tasyrik, hari raya Idul Adha. Kemudian di situ ada dua wanita, dua anak kecil, tapi disebutkan di sini jariyatan, artinya ya wanita yang memang belum punya suami. Fi ayyamin mina tudaffifani wa tadribani, nyanyi-nyanyi sambil mukul-mukul, enggak tahu apa yang dipukulnya, piring gitu. Ya rebana ya pukul-pukul sambil nyanyi-nyanyi gitu. Abu Bakar kaget, ini kayak di rumah Rasul kayak begini. Maka Abu Bakar langsung menghentaknya, menghardiknya mereka. Dan waktu itu Rasul ada, sedang menutup wajahnya mungkin sambil rebahan, Rasulullah sambil menutup wajah. Maka ketika Abu Bakar intaharahuma, Abu Bakar memarahi dua wanita tadi, fakasyafan nabiyyu an wajhihi, Rasul membuka wajahnya dan beliau bersabda, da'huma ya Abu Bakrin, biarkan wahai Abu Bakar, jangan diganggu, mereka sedang bersenang-senang. Fa innaha ayyamu 'id, ini kan hari raya. Wa tilkal ayyam ayyamu mina. Berarti Rasulullah membiarkan dua wanita bernyanyi dan membiarkan dua wanita mukul-mukul pukulan itu. Tentunya itu pastinya juga nyanyian tersebut dengan berirama musik. Sebab kalau tidak pakai irama musik nggak mungkin pakai pukul-pukulnya, paling ngobrol lah gitu kan. Nah, dari sini maka muncul perbincangan yang cukup hangat akhir-akhir ini tentang hukum musik ini. Dan yang dimaksud dengan musik sangat luas kan. Nah, apa yang menjadi masalah besar antara lain adalah Al-Quran surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Allah berfirman, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis. Apa itu lahwal hadis? Lahwal hadis itu adalah dibeli liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia, membuat mereka lupa Allah. Bi ghairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa, tanpa ilmu dan dijadikan mainan-mainan. Mereka terancam dengan siksa yang sangat berat. Sebahagian sahabat ketika ditanya apa makna lahwal hadis, antara ditanya adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kemudian beberapa orang. Mereka menjawab hampir sama jawabannya, al-ghina, nyanyi. Lahwal hadis diartikan nyanyi. Nyanyian ini adalah bisa membuat kita lupa kepada Allah. Nah, kita juga yang perlu bertanya-tanya, yang dimaksud nyanyi oleh sahabat itu nyanyi yang kayak apa? Sedangkan nyanyi yang didengar Rasulullah dibiarkan. Dan di dalam hadis sebutkan al-ghina. Al-ghina itu nyanyi. Orang bernyanyi, yataghanna, bernyanyi namanya. Ghina, nyanyian. Apakah betul
bernyanyi haram, bernyanyi suka melupakan diri kepada Allah? Tergantung nyanyiannya seperti apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim ini menegaskan, an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasni sauti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Rasul bersabda, tidak ada izin yang sebanding dengan izin yang Allah berikan kepada Nabi. Izin apa? Yang jelas Nabi adalah hasanis saut, pembawa suara merdu. Diizinkan untuk apa? Yataghanna bil Qur'an. Yataghanna bernyanyi dengan Al-Qur'an. Yajharu bi, saat membaca Quran dengan suara nyaring. Berarti dianjurkan oleh Rasulullah bernyanyi tapi untuk Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an itu dianjurkan. Kalau secara mutlak nyanyi itu haram, membuat manusia lupa kepada Allah, ini malah justru dekat dengan Allah. Bahkan Rasulullah pada bulan Ramadan membaca Al-Quran sampai semalam suntuk, dinikmati oleh makmum. Makmumnya soalnya para sahabatnya. Semalam penuh beliau. Pertama-tama beliau sepertiga malam, keduanya setengah malam, ketiga kalinya semalam penuh sahabat dapat menikmatinya. Pertama, suara beliau begitu indah, irama yang beliau gunakan untuk membaca Al-Quran, tidak mikir irama apa, tapi bagaimana irama yang membuat orang yang mendengar tenggelam dalam Al-Quran. Salah seorang ahli maqamat itu irama membaca Al-Quran di Arab, namanya Syekh Muhammad Ghazali, masih muda. Bahkan dia tidak disebut Syekh karena masih muda, biasanya Al-Qari Muhammad Ghazali. Ditanya karena dia bagus suaranya dan menguasai sekian banyak irama. Dia ditanya tentang apa saja nama-nama irama untuk Al-Quran, dia sebutkan sampai sekian ratus. Kalau Rasul iramanya apa? Dia jawab, tidak ada yang tahu tentang makomnya Rasul dan tidak akan ada yang mampu mengikuti makomnya Rasulullah. Sebab Rasul itu iramanya irama dari hati, dari penjiwaan, dari tadabbur yang sangat mendalam. Bukan mikir dari sini ke mana ya iramanya, dari sini ke mana, enggak. Tapi justru diiringi atau digiring atau diarahkan oleh penjiwaan beliau terhadap Al-Quran. Makanya kalau kita berbicara sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, itu sesuai dengan penglihatan masing-masing saja. Yang sangat berbeda. Kan penglihatan kita berbeda kan? Taruhlah apa banyak sekarang. Tadi saya jadi imam. Tentunya kan bapak dan ibu juga akan memandang berbeda lah pada saat bacaan yang mana yang dirasa dan mana yang kurang, dan mana yang dinikmati dan mana yang kurang enak, beda-beda. Demikian para sahabat. Kalian sholat lakukan atas perintah Allah, perintah hadis. Tapi ya Rasulullah, gimana aku melaksanakan sholat, benar apa enggak? Yang penting kama ra'aitumuni, sesuai dengan penglihatan kamu aja deh. Tapi orang memahami hadis ini berbeda ya. Yang lain kita harus persis seperti Rasulullah kalau sholat. Ada yang mampu? Saya sangat jauh mungkin untuk mencapai Rasulullah, masih perlu perjalanan, baru tercapai 0,0001% lah gitu ya. Masih jauh. Rasulullah itu melaksanakan sholat penjiwaannya huruf per huruf. Kita kadang-kadang berbicara hukum tentang sholat harus bagaimana, pas yang berbicara hukum begitu mendalam, begitu luas, pas jadi imam, aduh, bacaannya enak berhentinya. Apa itu enak berhentinya? Waktu baca nggak enak gitu, pas berhenti, udah enak. Udah istirahati, capek tadi mendengarkan dia membaca. Karena ada yang begitu tuh. Oh, udah jam 6. Gimana? Dicukupkan atau mau sampai jam 12? Iya, barangkali saya materinya sampai di sini dulu. Mungkin banyak uraian saya yang sangat penting untuk ditanyakan
atau yang kurang jelas atau yang membuat penasaran, ya kalau masih ada waktu dipersilakan. Kalau mau dicukupkan ya saya cukupkan sampai di sini. Kelihatannya cukup aja ya. Ya baik ya. Oh iya ada, mangga silakan. Ya pakai pengeras suara. Jadi musik itu apakah bisa disejajarkan dengan seperti senjata gitu ya? Artinya bisa dipakai senjata, bisa dipakai kebaikan. Jadi kalau kita mendengar musik dan mabok, tentunya itu nggak boleh. Iya. Kalau mendengar musik dan kemudian masuk tentang dan kemudian menghasilkan sesuatu yang baik, tentu itu bagus. Jadi musik dalam hal ini adalah netral. Jadi bagaimana kita memakainya saja. Iya. Kemudian satu lagi Pak, kalau misalnya lagunya Nabi, itu saya mungkin sulit sekali untuk diungkapkan karena nggak ada rekamannya. Saat itu belum ada rekaman. Kalau gerakan mungkin kita lebih bisa menciptakan, tapi kalau bagaimana menyanyikan itu sangat tidak mudah. Dan kalau belum ada rekam tentunya semakin tidak mungkin. Begitu. Iya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menghadapi musuh dalam berperang, kadang beliau menggunakan penyair. Dan penyair Arab semuanya pemusik. Penyair Arab itu punya musik walaupun tidak pakai alat musik. Artinya ketika penyair membaca syairnya itu pasti mengandung musik, dan musik tidak selalu berkaitan dengan alat. Nah makanya kalau Rasulullah saja menggunakan Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, kemudian Ka'ab bin Malik, itu para penyair yang digunakan Rasul untuk berperang, berarti memang ada musik yang dapat digunakan untuk berjihad, membangkitkan semangat. Tapi tidak kalah banyaknya musik yang membuat kita lupa diri, lupa kepada Allah. Oleh karena itu ketika para ulama terdahulu ditanya tentang nyanyi, jauhi. Sebab nyanyi dalam bahasa Arab ada kaitan dengan musik, tapi tidak selalu bahwa nyanyi itu musik. Tidak selalu musik itu nyanyi kan. Itu beda-beda dalam hal ini. Oleh karena itu tadi disebutkan oleh Bapak ya, musik tergantung penggunaan. Dan terbukti Rasulullah membiarkan dua wanita bernyanyi pakai musik. Dan musik itu kan ada yang ditiup, ada yang ditekana sekarang ya, ada yang dipetikkan gitu ya, ada yang dipukul. Itu kan musik semuanya kan. Ya, yang dipukul rata-rata tidak mempermasalahkan, padahal sama-sama musik juga yang dipukul. Apalagi sekarang yang dipukul juga beriramanya, banyak sekali kan yang dipukul itu. Jadi ya kembali kepada yang tadi, tergantung penggunaan dalam hal apa. Makanya kalau yang dijadikan dalil tentang haramnya musik adalah yang tadi, ini nampaknya memang perlu pengkajian sunnah Nabi, lebih hati-hati. Hadis ini bahasa Arab dan tetap terpelihara bahasanya sampai saat ini. Adapun terjemah bisa berbeda-beda, ya terjemah pemikiran manusia. Makanya ya saya seringlah ke santri mengatakan, kalian menjadikan dalil hati-hati. Dalil itu Quran dengan bahasa aslinya, dalil itu hadis dengan bahasa aslinya, terjemah bukan dalil. Apalagi tafsir bukan dalil syar'i. Tapi keterangan tentang dalil yang boleh jadi berbeda. Makanya tafsir Al-Quran, syarhul hadis bisa beragam. Selama hadis yang diterangkan sama, Quran yang diterangkan sama, saudara kita. Yang berbeda itu saudara kita. Tidak pantas kita saling serang menyerang satu sama lain. Kok setiap salat juga saling mendoakan satu sama lain. Itu saja barangkali, insyaallah lain kesempatan kita bertemu lagi, dan mohon doanya karena saya akan berangkat bulan Juni, mungkin pulang lagi Agustus lah. Berangkat Juni, 7 Juni, mungkin pulang 18 Juli lah gitu. Barulah nanti insyaallah mudah-mudahan bertemu lagi. Baik.
Kita akhiri dengan sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.